Tarik nafas dalam-dalam dan berulang-ulang sambil membaca Yahu, Yahu, Yahu. Kemudian goyangkan tubuhnya ke kanan atau ke kiri. Ini agar sang suami apabila ingin keluar, terasa ingin keluar itu enggak jadi keluar, sehingga mampu tahan lama. Durasinya sesuai dengan keinginan. Inginnya berapa menit atau berapa jam silahkan, karena dia akan dilatih untuk mengontrol kondisi tubuhnya sendiri. Jadi seluruh pergerakan tubuh itu bisa dikontrol ya. Kalau misalnya tiba-tiba ingin keluar seenaknya itu kan nggak terkontrol. Makanya kita harus melatihnya agar kondisi tubuh kita ini bisa dikontrol oleh akal dan pikiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Muallim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya saudara-saudara kami kaum laki-laki yang telah menjadi suami, apabila ingin kuat, strong dan tahan lama, maka silahkan terima ijazah amalan yang sangat mudah ini dengan ucapan qabiltu. Qabiltu diucapkan dan ditulis di dalam kolom komentar. Kalau hanya ditulis saja tanpa diucapkan berarti kan seolah-olah tidak ada terima begitu, tidak ada pemberi dan nerima, take and give nggak ada ya. Maka ditulis dan diucapkan walaupun tidak kami dengar ya, qabiltu begitu. Nah, ini teknik yang gampang. Apabila sang suami melakukan hubungan badan dengan istrinya, kemudian terasa ingin keluar ejakulasi dini misalnya nih, nggak terlalu lama, maka tatkala itu tarik nafas dalam-dalam ya, kemudian tahan nafas, membaca apa? Yahu, Yahuwa, huwa, tapi ini diwakafkan menjadi terbacanya Yahu. Aslinya Yahuwa, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Yahu, ya dia siapa? Allah, dia Allah ya, hanya menggunakan lafaz Yahu, Yahu, Yahu. Nah, agar tatkala mempraktekannya itu terbiasa tidak salah-salah, maka perlu adanya latihan terlebih dahulu. Dilatih terlebih dahulu agar refleks. Jadi gerakan refleks yang kita harapkan. Cara melatihnya bagaimana? Boleh duduk bersila, boleh duduk biasa, boleh sambil berbaring, boleh. Asalkan kita melatih ya keluar masuknya nafas itu seirama dengan jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Ingat, manusia hidup itu ada dua faktor yang sangat utama. Yang pertama adalah oksigen, nafas itu sendiri. Kalau manusia kehabisan oksigen, kehabisan nafas, ya mati. Yang kedua adalah darah yang dipompa dari jantung ke seluruh tubuh itu harus normal. Jadi kalau darahnya habis, ya nafas juga nggak bertahan. Nafas dan darah ini dua hal yang harus seimbang. Ini kan sangat logik ya kan, sangat logis. Ini sangat rasionalis. Oleh sebab itulah tatkala kita menarik nafas, kita latih seperti begini. Hu, Yahu, Yahu, Yahu. Ingat, huwa yang disebut adalah Allah, huwallah. Yahu, 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 Yahu. Coba dilatih berapa kali terserah, tergantung nih. Dilatih berkali-kali, semakin banyak semakin bagus. Yahu, 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 Yahu. Konsentrasi antara akal dan pikiran sama. Kemudian darah mengalir ke seluruh tubuh, nafas yang memompa. Yahu, 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 Yahu. Kemudian tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang, ingat mulutnya dirapatkan. Mulut dirapatkan karena nafas ini murni dari hidung. Mulutnya mingkem, bahasa Jawanya mingkem, rapat. Tarik nafas dari hidung panjang dalam. Jadi panjang dan dalam. Kemudian simpan di dalam perut.
Sekarang goyangkan punggung, punggung goyangkan kanan kiri. Ya, tolong punggungnya digoyang. Mengapa punggung digoyang? Begini, laki-laki itu kan disebut sebagai tulang punggung. Tulang punggung bukan hanya sebagai istilah, tetapi kenyataannya begitu. Laki-laki itu tulang punggung, sehingga laki-laki itu kalau banyak pikiran, banyak beban, banyak kerjaan, capek dan seterusnya, punggungnya terasa panas, punggungnya terasa capek. Nah, biasanya banyak sekali otot-otot punggung, saraf di punggung ini yang kurang benar. Jadi saraf dan otot di punggung harus dibenarkan dengan cara apa? Tarik nafas tadi seperti tadi. Ini menjadi kesehatan loh ya. Sehat, insya Allah sehat lahir batin nih. Tarik nafas panjang, kemudian simpan di dalam perut. Nah, kan ada oksigen dalam perut itu yang berlebih. Oksigennya ada dalam perut berlebih. Kemudian oksigen itu digunakan untuk menggoyang-goyangkan tubuhnya, yaitu di tubuh yang bagian belakang, yaitu punggung, digoyangkan ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Nah, punggung yang digoyang-goyangkan sendiri, coba untuk dirasakan sendiri. Bagian yang mana yang terasa tidak enak, itulah digoyang lagi supaya enak. Tujuannya bagian belakang punggung, otot-otot itu yang mungkin nggak benar, tolong digoyang-goyangkan, karena di dalam perut ada nafas. Ingat, di dalam perut itu ada nafas, ada oksigen. Nah, nafas itu akan mengalir. Makanya orang dalam ilmu bela diri disebut hawa murni. Hawa murni itu akan mengalir ke punggung. Nah, ke punggung yang salah-salah otot tadi itu. Biar ototnya benar dulu. Kalau ototnya benar, uratnya benar, nafas juga lega. Nafas itu lega, plong begitu. Kalau nafas lega, plong, maka dia akan mampu untuk menahan keluarnya sperma secara cepat. Dia mampu menahannya, akhirnya nggak jadi keluar. Nah, kalau sudah nggak jadi keluar kan terus lanjut terus, terserah. Wong dia sudah bisa mengontrol keadaan dirinya sendiri. Oleh sebab itu tolong dilatih lagi, dilatih. Tarik nafas lagi, yahu, 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 yahu. Bisa dilatih 10 kali. Kemudian bisa dilatih ya 20 kali, 30 kali dan seterusnya. Kemudian nggak usah banyak-banyak, nggak sampai 100 ya. Ini hanya menyelaraskan antara nafas ya oksigen dengan darah yang terpompa dari jantung dengan kekuatan zikir yahu begitu. Tiga komponen ya. Ada zikirnya, ada pernafasannya, ada pemompa darahnya. Coba gerak-gerakan punggungnya dulu. Punggungnya digerak-gerakkan, caranya bagaimana? Agak miring, maksudnya miring itu jadi putar begitu loh. Punggungnya diputar kayak ditekuk kanan, ditekuk kiri. Ya, digoyang-goyang lah, terasa kalau yang merasakan dirinya sendiri. Otot mana, bagian punggung yang mana yang tidak enak. Nah, itu harus digoyang. Nah, kalau perlu dipijit, ada yang mijit yang bagian tidak enak itu agar selaras. Punggungnya selaras, tidak ada otot punggung yang melingkar atau yang bersilang begitu. Agar semuanya lurus sesuai dengan jalurnya masing-masing. Nah, kalau sudah lurus sesuai dengan jalurnya masing-masing, kemudian tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang, simpan dalam perut, tubuhnya goyang-goyang lagi. Coba sekarang baca yahu, 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 yahu. Ingat hatinya, yaitu nyebut Allah, hatinya itu kan Allah. Karena ya huwa Allah, huwa Allah, yahu huwa Allah, maksudnya begitu. Nah, ini kalau sudah terlatih, cara kita menarik nafas, menahan nafas, dan mengonsentrasikan seluruh akal dan pikiran itu di bawah pusat, ya, untuk mengendalikan itu agar tidak cepat keluar. Konsentrasi, kendalikan anunya supaya tidak keluar. Ini kalau sudah praktek, sudah melakukan hubungan badan dengan istrinya, tatkala ingin keluar, maka praktekkan ini, insya Allah luar biasa. Oleh sebab itu silahkan dilatih dan silahkan diamalkan. Insya Allah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.